Rinai hujan tipis mengiringi langkah Nia malam itu saat ia menyusuri trotoar sepi menuju halte bus. Jam tangan di pergelangan kirinya menunjukkan pukul 12:05. Jalanan di kawasan industri tempat ia bekerja memang selalu sunyi di atas tengah malam. Rintik hujan membuat trotoar licin dan aroma tanah basah menyeruak, menyatu dengan bau oli dan asap pabrik yang tak pernah tidur. Nia menggenggam tas lempangnya erat. Sesekali menoleh ke belakang, merasa ada bayangan yang terus mengikuti, tapi yang terlihat hanya bayangan tubuhnya sendiri yang membayang samar di aspal basah. Langkah kakinya terhenti sejenak ketika mendengar deru mesin dari kejauhan. Sorot lampu mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Ia mundur sedikit ke tepian trotoar namun, entah kenapa mobil itu justru mengarah padanya. Dalam sekejap, tubuhnya terpental ke udara lalu jatuh menghantam aspal keras. Pandangannya mengabur. Telinganya hanya menangkap suara rintik hujan yang berubah menjadi gelegar dan raungan mesin menjauh. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dingin menyelimuti kulitnya yang tergores aspal. Perlahan-lahan semuanya menjadi gelap. Namun gelap itu tidak berlangsung lama. Nia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tengah jalan yang tadi ia lewati. Jalan itu sunyi, tak ada satupun mobil atau orang melintas. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari jejak darah atau tanda-tanda kecelakaan yang baru saja menimpanya, tapi semuanya bersih. Tubuhnya pun utuh, tidak ada luka sedikit pun. Ketika ia hendak berjalan menuju halte, matanya menangkap sosok seseorang di seberang jalan. Seorang perempuan berdiri mematung dengan kepala sedikit miring dan senyum kaku. Gaunnya panjang lusuh dan wajahnya seperti tak asing. Nia melangkah ragu menghampiri. Setiap langkahnya disambut langkah serupa dari perempuan itu. Ketika mereka berjarak sekitar 3 meter, Nia berhenti. Sosok perempuan itu pun berhenti. Nia mencoba bicara namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Nia. Saat Nia menoleh, ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak di tengah jalan dengan bercak darah mengalir di sekeliling kepala. Napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar dan ia mulai mundur perlahan menjauhi pemandangan mengerikan itu. Tiba-tiba suasana sekitar berubah drastis. Hujan berhenti, lampu-lampu jalan mati, dan udara menjadi sangat dingin. Jalanan kini penuh kabut yang membungkus semuanya dalam abu kelam. Suara detak jam terdengar keras dan berulang-ulang di dalam telinganya. Suara itu berasal dari arah halte. Nia berlari menuju sana berharap menemukan seseorang namun yang ia temukan hanyalah bangku kosong dan jam tua menggantung retak di tiangnya. Jarumnya berhenti di angka 12:05. Terdengar suara isakan dari belakang bangku halte. Ketika Nia memutar tubuhnya, ia melihat seorang pria tua duduk membungkuk sambil menutup wajah dengan tangan. Tubuhnya gemetar seperti menahan ketakutan yang dalam. Nia mendekatinya dan hendak menepuk bahunya namun sebelum tangannya menyentuh, pria itu mendongak dan memperlihatkan wajah yang tak memiliki mata, hanya rongga gelap dan cekung menganga. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara jeritan perempuan memecah malam yang sunyi. Nia menjerit dan mundur, namun kakinya tak bisa bergerak. Suara jeritan itu terus membahana sampai kabut sekeliling berputar-putar menciptakan pusaran besar yang menyedot segalanya. Nia merasakan tubuhnya seperti melayang lalu jatuh kembali ke jalan tempat ia tertabrak. Kali ini suasana lebih gelap dan asing. Rumah-rumah di pinggir jalan terlihat seperti puing-puing terbakar. Lampu-lampu jalan berkedip lemah. Nia melihat bayangan dirinya berdiri tak jauh di ujung jalan, menatapnya kosong. Sosoknya sendiri kini berubah pucat, mata hitam pekat, rambut basah menutupi wajah, dan tubuhnya berdarah. Ia mencoba lari menjauh namun kemanapun ia berlari jalan seolah tidak berujung, dan terus kembali ke titik semula. Suara-suara mulai bermunculan dari dalam bangunan kosong di pinggir jalan. Tawa anak-anak, suara derit pintu, isak tangis, dan langkah-langkah kaki yang berat menyatu menjadi orkestra mengerikan yang menyergap telinganya. Pintu salah satu bangunan tua terbuka dan dari dalamnya muncul seseorang mengenakan jas pengemudi mobil. Wajahnya penuh luka dan darah menetes dari dahinya. Ia membawa lampu senter dan menyorot ke arah Nia. "Aku tidak bermaksud," katanya dengan suara serak. Namun yang keluar dari mulutnya justru darah pekat. Wajahnya lalu pecah menjadi ratusan belatung yang jatuh ke tanah, dan mengendap di aspal membentuk tulisan besar bertuliskan namanya sendiri. Nia berlari lagi, kali ini menuju arah jembatan tua yang melintasi sungai kecil di ujung jalan.
Namun jembatan itu telah rapuh dan ketika ia sampai di tengahnya, kayunya patah dan tubuhnya terjun ke dalam sungai. Tapi alih-alih air, ia jatuh ke ruang penuh tubuh-tubuh manusia yang membusuk. Mereka semua memandangnya dengan mata kosong dan mulai merangkak ke arahnya. Nia berteriak namun suara tenggelam dalam bau busuk dan lenguhan makhluk-makhluk tak bernyawa itu. Tiba-tiba ia bangun di sebuah kamar rumah sakit. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin membasahi tubuh. Seorang perawat datang dan berkata ia telah koma selama 3 hari sejak kecelakaan. Namun anehnya perawat itu tidak punya wajah. Hanya kulit putih polos membungkus kepalanya. Nia menjerit dan ruangan kembali gelap. Kali ini ia bangun di halte yang sama seperti awal. Langit malam tetap kelabu. Suara mobil mendekat lagi dari kejauhan, dan ia hanya bisa berdiri mematung. Mobil itu melaju cepat ke arahnya, dan segalanya kembali seperti semula. Terpental, darah, kegelapan, dan sosok-sosok dari kabut. Waktu tidak bergerak. Jam selalu menunjukkan pukul 12:05. Malam itu tak pernah berakhir. Ia tidak pernah benar-benar hidup tanpa mati. Terjebak dalam lingkaran malam penuh kengerian yang terus berulang. Setiap kali ia bangun, selalu ada bayangan dirinya sendiri berdiri di kejauhan, memandangnya dengan tatapan hampa dan senyum mengerikan. Ia sudah menjadi bagian dari jalan itu. Hantu dari seorang perempuan yang pulang kerja malam, dan tidak pernah sampai rumah. Pagi tak pernah datang di dunia yang kini ia tempati. Lampu-lampu jalan tetap menyala meski tak ada listrik. Kabut dingin seperti tirai tebal yang menutup segala arah pandang. Di setiap sudut jalan yang ia lalui, suara-suara samar memanggil namanya. Nia mulai mengenal suara-suara itu. Sebagian milik orang-orang yang pernah ia temui di dunia nyata, sebagian lagi tak dikenalnya sama sekali. Tapi ada satu suara yang paling sering terdengar. Suara seorang anak kecil, berbisik dekat telinganya, memintanya pulang. Nia mencoba mengikuti suara itu, menapaki lorong-lorong gelap yang entah muncul dari mana. Salah satu lorong membawanya ke sebuah kantor yang sangat mirip tempat ia bekerja. Namun ruangan-ruangan di dalamnya tak berpenghuni, hanya penuh debu dan kursi-kursi terbalik. Komputer masih menyala, namun menampilkan layar merah dengan tulisan berulang-ulang yang tak dapat ia pahami. Di salah satu layar, wajahnya sendiri muncul, tapi dengan mata berdarah dan senyum lebar tak wajar. Ia memukul layar itu hingga pecah, namun serpihannya menancap ke kulitnya dan justru tak menimbulkan rasa sakit. Saat ia berbalik, rekan kerjanya, Rina, berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Rambutnya acak-acakan. Wajah pucat dengan kulit mengelupas, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Rina melangkah perlahan dan berkata, "Kita semua masih di sini, Nia. Kau hanya yang berikutnya." Tangan Rina berubah menjadi hitam pekat, lalu tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar, menetes ke lantai yang kemudian menyerap cairan itu dan menciptakan jejak langkah api. Nia berlari keluar ruangan namun lorong telah berubah menjadi kuburan sempit dengan dinding tanah basah. Ia merangkak dalam lorong itu, terus maju karena kembali bukan pilihan. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat dirinya sendiri di ujung lorong, tertawa tanpa suara. Rambutnya menjuntai panjang, bajunya robek penuh darah, dan matanya tak pernah berkedip. Semakin ia merangkak, dinding lorong semakin menyempit hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Lalu tiba-tiba tanah itu runtuh dan ia jatuh ke sebuah ruangan besar seperti aula. Aula itu dipenuhi kursi tua menghadap ke panggung. Di atas panggung berdiri seorang lelaki berpakaian jas hitam lusuh memegang mikrofon. Suara statis terdengar dari pengeras suara tua. Pria itu memanggil namanya dan berkata, "Selamat datang di pertemuan terakhir, Nia. Kami sudah menunggumu." Lampu-lampu menyala satu persatu memperlihatkan kursi-kursi penuh dengan orang-orang yang tak memiliki wajah. Mereka semua berdiri dan bertepuk tangan dengan tangan yang penuh luka dan jari-jari putus. Nia mencoba lari namun pintu aula terkunci. Pria di panggung kini melangkah turun. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti ayahnya, lalu berubah menjadi supir mobil yang menabraknya, lalu menjadi dirinya sendiri. Ia menyeringai dan berkata, "Kau masih belum mengerti, ya? Ini bukan mimpi, ini bukan hukuman. Ini rumahmu sekarang." Tangannya meraih kepala Nia, dan seketika itu matanya melihat seluruh kejadian hidupnya diputar ulang dalam sekejap. Ia melihat masa kecilnya, saat pertama kali belajar naik sepeda, saat ibunya meninggal,
saat pertama kali masuk kerja. Tapi di balik semua itu, ada bayangan dirinya sendiri yang selalu mengawasi. Ia selalu ada di kejauhan, berdiri diam. Bahkan dalam kenangan terindahnya, bayangan itu tetap hadir. Dan perlahan ia mulai sadar bahwa mungkin ia memang telah lama diawasi oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Panggung berubah menjadi jalan raya. Ia kembali ke malam itu. Namun kali ini ia menjadi penonton, melihat dirinya ditabrak dari kejauhan. Tubuhnya terpental dan menghantam aspal. Tapi dari sisi kanan, sesosok perempuan lain muncul. Perempuan itu sangat mirip dirinya tapi mengenakan pakaian berbeda. Ia sadar, itu bukan kecelakaan biasa. Mobil itu menabrak perempuan yang bukan dirinya. Tapi kenapa sekarang ia yang terjebak di sini? Sebuah suara berat menggema dari langit. Kau menggantikannya, karena ia sudah menandai namamu sejak kecil. Malam ini hanyalah eksekusi. Tanah terbelah dan dari dalamnya muncul tangan-tangan besar menarik kakinya. Ia mencoba melawan tapi semakin kuat ia berteriak, semakin dalam ia terseret. Sekelilingnya berubah menjadi rawa hitam yang penuh tengkorak manusia. Di atas rawa itu, ribuan wajah-wajah terperangkap dalam gelembung, menangis tanpa suara. Ia menggapai satu gelembung dan mendapati wajah ibunya di dalamnya. Bibir ibunya bergerak seolah ingin berkata sesuatu namun tak terdengar. Gelembung itu pecah dan wajah ibunya menghilang. Lalu suara anak kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Berbisik, ibu juga di sini, Nia. Tapi kau harus temukan dia sebelum semuanya terlambat. Ia pun terjun ke dalam rawa dan berenang melewati kegelapan. Di dasar rawa, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil. Saat ia membukanya, cahaya menyilaukan membanjiri matanya. Ia berada di sebuah rumah tua yang sangat dikenalnya. Rumah masa kecilnya. Namun rumah itu dalam keadaan rusak, dan setiap dindingnya ditulis nama-nama orang yang telah mati. Salah satu kamar di lantai atas terbuka, dan ia melihat seorang perempuan duduk membelakanginya. Nia mendekat perlahan. Ketika ia menyentuh pundaknya, perempuan itu berbalik dan memperlihatkan wajah ibunya. Tapi wajah itu dipenuhi luka, matanya kosong, dan ia berkata, "Kenapa kamu biarkan ibu sendiri di sini, Nia?" Tiba-tiba lantai kamar runtuh, dan ia kembali terjatuh ke jalan raya. Kali ini ia bangun di bawah tiang lampu. Langit tetap gelap. Suara mesin mendekat. Mobil yang sama melaju kencang dan saat ia berdiri, mobil itu menabraknya lagi. Tubuhnya terpental namun tidak hancur. Ia bangun lagi dan kejadian itu berulang. Malam yang sama, detik yang sama, suara mesin, dentuman, darah, lalu kegelapan. Selamanya. Nia kini menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari jalan itu. Setiap malam ia melihat pengendara yang lewat. Kadang mereka melihat bayangannya di pinggir jalan. Kadang mereka merasa ada yang menyentuh pundak mereka saat melintas. Dan bila mereka cukup sial, mereka akan mengalami kecelakaan yang sama. Nia tidak lagi sendirian. Ia mulai melihat sosok-sosok lain berdiri di sepanjang jalan. Semuanya perempuan. Semuanya memiliki wajah hancur dan tatapan kosong. Mereka semua adalah orang-orang yang tertukar takdirnya oleh bayangan yang sama. Sampai kini, jalan itu tetap sepi saat malam. Tapi bila kamu lewat saat jam menunjukkan pukul 12:05, dan kau melihat perempuan berdiri di tepi jalan dengan rambut panjang menutupi wajah, jangan berhenti. Jangan melambat. Jangan pernah menoleh. Karena jika kau menoleh, ia akan tahu namamu. Dan malam itu, kamu yang akan menjadi berikutnya.